Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang review on tenses. Kita akan membahas kembali, mereview tentang pengetahuan tentang tenses yang sudah pernah kalian peroleh di mata kuliah bahasa Inggris 1. Yang pertama kita akan mereview kalimat simple past tense. Dulu sudah pernah dibahas bahwa simple past tense yang khususnya yang verbal itu menggunakan kata kerja kedua ya untuk kalimat positif. Terus kalau negatif ada did not-nya atau didn't menggunakan kata kerja pertama. Kalau tanya did-nya dibalik ke depan terus menggunakan kata kerja pertama. Selanjutnya teman-teman, mari kita bahas dua soal ini ya untuk mereview kalimat simple past tense. Kita akan membahas soal I to the school alone yesterday. Di sini ada keywordnya, kata kuncinya itu yesterday. Yesterday itu kemarin. Ya, kemarin berarti kalimat past tense. Ya, berarti kita harus mencari kata kerja kedua untuk mengisi titik-titik ini, kekosongan ini. Ya, I to the school alone yesterday. Ya. Kalau kita pilih yang A itu salah karena walk itu kata kerja pertama. Walking yang D salah, kata kerja pertama plus ing. Walks yang C salah ya. Itu kata kerja pertama yang ditambah dengan S. Jadi yang paling tepat yang mana teman-teman? Yang paling tepat adalah yang B. I walked to the school alone yesterday ya. Saya berjalan ke sekolah sendiri kemarin. Sekarang kita lihat soal yang nomor 2. We in this restaurant 2 days ago. Di sini ada keywordnya 2 days ago. 2 days ago itu 2 hari yang lalu, berarti past tense. Kalimat past tense dan kalimatnya ini positif, berarti menggunakan kata kerja kedua. Ya. Kita cari kata kerja keduanya yang mana ya. Makan itu kan eat, ate, eaten ya. Eat, ate, eaten itu makan. Kita lihat yang D. D itu eat. Ya, itu kata kerja pertama. Eating itu kata kerja pertama yang ditambah ing. Eaten itu kata kerja ketiga. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang ate. We ate in this restaurant 2 days ago. Ya. Kita makan di restoran ini 2 hari yang lalu. Inilah kalimat simple past tense yang verbal ya. Kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa di masa lampau dan ada kata kerjanya. Selanjutnya teman-teman kita akan mereview kalimat simple present tense ya, yang verbal ya, yang kita review yang verbal. Dulu sudah pernah dipelajari kalau kalimat simple present tense itu menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja pertama yang ditambah s atau es baru diikuti objek ya. Kata kerja pertama itu dipakai kalau subjeknya itu they, we, are, you. Terus kalau kata kerja pertama yang ditambah dengan s atau es itu dipakai kalau subjeknya she, he, it ya, baru diikuti objek. Terus kalau kalimatnya tanya negatif itu menggunakan don't atau doesn't. Don't dipakai untuk they, we, are, you. Doesn't untuk she, it. Setelah ada don't atau doesn't, kata kerjanya asli ya, kata kerjanya kata kerja pertama baru diikuti objek. Kalimat tanya menggunakan do atau does ya, yang diletakkan di awal kalimat. Do untuk Dewi Ayu, does untuk she, it. Baru subjek, baru kata kerja pertama. Selanjutnya teman-teman, mari kita perhatikan soal ini ya. Kedua soal ini untuk mereview kalimat simple present tense kita akan mengerjakan dua soal ini. Si to the school every day. Di sini ada keywordnya. Keywordnya itu apa? Every day. Every day itu menunjukkan setiap hari, rutinitas. Berarti kalimat simple present tense ya. Karena subjeknya si ya, he, it tadi apa? Kata kerjanya ditambah s atau es gitu ya.
Kita lihat jawabannya yang D salah, itu kata kerja ketiga. When itu kata kerja kedua. Yang B go itu salah ya, kata kerja pertama asli. Mengapa go itu tidak dipasang padahal kata kerja pertama kan untuk simple present tense ya? Karena subjeknya si ya, subjeknya si he it, kata kerjanya ditambah s atau es, sehingga jawabannya yang A, she goes to school every day. Sekarang kita lihat yang nomor 2 ya, nomor 2. They come here today ya. They we are you, kata kerjanya asli ya untuk kalimat positif ya. Kalau kalimat negatifnya pakai don't atau doesn't gitu ya. Don't atau doesn't. They itu menggunakan don't atau doesn't. Kita lihat pilihannya. Yang D salah, isn't ya. Isn't itu untuk kalimat nominal, aren't juga kan untuk nominal ya. Ini verbal. Doesn't itu untuk si he it, berarti salah ya. Berarti yang paling tepat apa? Yang paling tepat adalah don't ya. They don't come here today. Selanjutnya teman-teman, kita akan mereview kalimat future tense ya. Kalimat future tense dulu sudah pernah kita bahas ya, kalimat yang digunakan untuk menceritakan peristiwa di masa yang akan datang ya. Ciri-cirinya ada will-nya ya. Will-nya itu akan. Setelah will diikuti kata kerja pertama. Apapun subjeknya, entah Dewi, Ayu, entah si, he, it, setelah will itu kata kerja pertama ya. Terus kalau negatif itu will not, tidak akan, atau disingkat won't ya. Kalau tanya itu will-nya ke depan ya. Pokoknya pakai kata kerja pertama. Tidak ada s atau es ataupun ing ataupun ed setelah will. Harus asli. Selanjutnya kita perhatikan dua soal ini ya. Untuk mereview kalimat future tense, kita akan mengerjakan kedua soal ini. I will to your party. Nah ini ya, kita akan lihat setelah will tadi apa? Kata kerja pertama. Kita lihat pilihan yang D coming ya. Coming berarti salah ya. Setelah will itu harus asli. Comes ada s-nya, salah juga. Came itu yang B itu came itu kata kerja kedua ya. Salah, setelah will itu seharusnya kata kerja pertama. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang A, I will come to your party. Sekarang yang nomor 2 teman-teman. Will my daddy me tomorrow morning. Ya, ini kalimat tanya ya, kalimat tanya. Kalimat tanya itu will-nya ke depan ya. Di situ will-nya di depan, terus subjek, baru kata kerja pertama. Nah, ini kita perlu kata kerja pertama ya. Yang D salah, calling ya. Ya, calling salah, ada ing-nya called. Yang C called salah. Yang A calls ya, ada s-nya salah ya. Berarti yang paling tepat yang mana? Yang B ya. Will my daddy call me tomorrow morning? Apakah ayahku akan menelponku besok pagi ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan mereview kalimat present perfect tense ya. Dulu sudah pernah dibahas bahwa kalimat present perfect tense itu ciri-cirinya ada have atau has diikuti kata kerja ketiga ya. Have atau has yang diikuti kata kerja ketiga dalam bahasa Indonesia itu artinya sudah ya, atau telah. Saya sudah makan, dia sudah pergi, ya, ibu sudah masak, dan lain-lain ya. Have atau has diikuti kata kerja ketiga itu artinya sudah. Have itu untuk subjek Dewi Ayu, has untuk subjek si, he, it ya, baru kata kerja ketiga. Kalau negatifnya menggunakan haven't atau hasn't, baru diikuti kata kerja ketiga yang artinya dalam bahasa Indonesia artinya belum. Haven't atau hasn't ya diikuti kata kerja ketiga itu artinya belum. Haven't untuk subjek Dewi Ayu, hasn't untuk subjek si, it ya. Terus kalau tanya, have atau has-nya dibalik ke depan ya, dibalik ke depan, baru subjek, baru kata kerja ketiga. Selanjutnya teman-teman, mari kita perhatikan kedua soal ini ya untuk mereview kalimat
present perfect tense kita akan mengerjakan dua soal ini. Sinta has to school. Nah ini ya, karena subjeknya Sinta maka menggunakan has, si he it ya, karena Sinta itu kan si, berarti pakai has ya. Setelah has pakai kata kerja ketiga ya, karena kalimat perfect. Di sini kita perlu kata kerja ketiga ya. Kita perlu kata kerja ketiga. Coba kita lihat pilihannya. When itu kata kerja kedua, go itu kata kerja pertama, goes itu kata kerja pertama yang ditambah dengan s. Berarti jawabannya yang C, gone. Sinta has gone to school. Sinta sudah pergi ke sekolah. Selanjutnya teman-teman, soal yang kedua, they have me about this story ya. Ya, subjeknya they, sehingga menggunakan have ya. They pakai have. Terus setelah have itu perlu kata kerja ketiga ya. Kita cari kata kerja ketiganya di antara pilihan ini. Tells ya, ini bukan kata kerja ketiga, itu kata kerja pertama yang ditambah dengan s. Telling itu kata kerja pertama tambah ing. Tell itu kata kerja pertama. Jadi yang paling tepat yang mana? Told, kata kerja ketiga ya. Jadi jawabannya yang B, told ya. Selanjutnya teman-teman ya, kita akan mereview kalimat present continuous tense ya. Dulu sudah pernah dibahas bahwa kalimat present continuous itu kalimat yang digunakan untuk menceritakan atau mendeskripsikan ya kegiatan yang sedang dilakukan pada saat ini. Ciri-cirinya ada to be, am, is, are, baru diikuti kata kerja pertama plus ing. Am, is, are diikuti kata kerja pertama plus ing, itu artinya sedang dalam bahasa Indonesia. Saya sedang makan, kamu sedang bermain, mereka sedang bekerja, dan lain-lain. Kalau negatif ya to be-nya ditambah not. I'm not, isn't, aren't ya. Terus kalau tanya am, is, are-nya dibalik ke depan ya. Kalau is untuk subjek she, he, it, am itu untuk I ya, are itu untuk they, we, you. Selanjutnya teman-teman, mari kita perhatikan kedua soal ini ya. Untuk mereview kalimat present continuous tense, kita perhatikan soal ini. It is now 11 p.m. Johanna sleeping in her bedroom ya. Sekarang ini jam 11 malam, Johanna sedang ya tidur di kamarnya ya. Berarti ini kan sudah ada verb ing-nya di sini, sudah ada verb ing-nya, sleeping ya. Di depan verb ing otomatis ada to be-nya ya, ada to be-nya karena kalimat continuous itu harus ada to be kata kerja pertama plus ing. Subjeknya Johanna, Johanna itu si, berarti to be-nya pakai apa? Kalau yang pakai yang D, were itu salah, C juga salah. Nah ini kebetulan sama dan salah semua. Kalau M salah, M itu khusus untuk I. Jadi yang paling tepat yang mana? Is. Johanna is sleeping in her bedroom. Selanjutnya teman-teman, soal yang nomor 2. Anna and Carlo writing poems for an English subject ya. Nah di sini ada ing ya, di depan ing itu pasti ada to be-nya karena kalimat continuous itu to be kata kerja pertama plus ing ya. Tuh ada to be-nya. Kalau yang D salah ya. Mengapa salah ya? Karena B itu dipasang kalau ada will-nya. Yang C, M salah. Mengapa salah? M itu untuk I ya, khusus untuk I. Sementara subjeknya Anna and Carlo. Yang A salah, is ya. Itu untuk she atau he ya. Kalau Anna saja ya is, Carlo saja is. Tapi kalau Anna and Carlo jadi are to be-nya. Berarti yang paling tepat yang apa? Yang B. Anna and Carlo are writing poems for an English subject. Demikian teman-teman pembahasan review on tenses ya. Review on tenses, mereview tentang tenses ya. Semoga hal ini bisa mengingatkan kembali pengetahuan tenses kalian ya di semester ini,
dan bisa dipraktekkan pada komunikasi sehari-hari. Jangan lupa kalian mengerjakan soal di Google Form dan jangan lupa membuat contoh kalimat di kolom komentar, dan jangan lupa pula kalian mengisi daftar hadir ya untuk keikutsertaan pada mata kuliah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.